Menurunkan lafaz takbir terpilih dari ontan engkang melafazkan ilham ya, ilham ya. Ilham itu artinya segala puji ya, segala puji bagi Allah ya. Dari hak ya, dari ilham hak ya, bukan ilham tapi ilham hak ya. Harus berhitung ya. Kita kami dipun perkenalan di takbir. Lalu melakukan apa saking kemenangan kami kami dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan salah satu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat Idul Fitri. Hari ini adalah 1 Syawal 1445 Hijriah. Kita hendaknya senantiasa bertakbir dan bertahmid serta meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
bahwa kita telah menunaikan ibadah siam dan hari ini menunaikan sholat Idul Fitri dengan penuh kenyamanan dan keamanan, bahkan kedamaian. Sementara saudara-saudara kita di Palestina, khususnya Gaza, mereka berpuasa tapi puasa mereka tanpa makan sahur dan hingga tidak ada hidangan untuk berbuka. Demikian pula dengan Idul Fitri kali ini, mereka lalui dengan tanpa kemeriahan sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Bahkan lebaran mereka bersautan dengan dentuman bom, serangan rudal. Demikian pula saudara-saudara kita yang ada di tempat untuk semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya makhluk yang mengagungkan Allah, makhluk yang lemah yang mengagungkan Allah, yang tidak ada daya kecuali atas kekuatannya. Kita besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kecilkan diri kita. Siapa yang bertakbir, maka lunturlah sifat takabur pada diri kita. Dia paham sesungguhnya bahwa dirinya tidak berarti apa kita amalkan di 11 bulan berikutnya. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bukanlah berarti berhari raya itu dengan pakaian yang baru. Akan tapi sesungguhnya berhari raya itu bagi orang-orang yang ketaatan. Lima anfaqu rajulin dakhala alaihi ramadhanu tsumman salaho qabla ayyub farola. Sungguh sangat rugi bagi seseorang yang ia masuk dalam bulan Ramadan kemudian berlalu Ramadan sebelum diampuni dosanya. Rawahul Imam At-Tirmizi. Sementara Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala berkata, malam yughfar lahu fi Ramadana fala yughfar lahu fima sawa. Barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan yang lain. Allahu Akbar. Syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atimullaha wa atimur rasulah wa ulil amri minkum al-ayat. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ibnu Katsir dalam salah satu tafsirnya menjelaskan secara tekstual bahwa ayat ini berlaku secara umum seluruh ulil amri dari kalangan pemimpin dan para ulama. Selama perintahnya itu tidak memperlisiri, tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka perintah taat kepada ulil amri berarti perintah pula untuk mewujudkannya. Maka mengangkat ulil amri bagi kaum mukminin, bagi kaum muslimin adalah sebuah kewajiban bagi mereka. Faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asani wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti dia telah durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku maka ia taat kepadaku, dan barang siapa yang maksiat kepada amirku maka ia maksiat kepada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah sebagai implementasi dalam pelaksanaan Ramadan, yaitu berkasih sayang dan menjauhi permusuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain.
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Imran ayat 134. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, ketahuilah bahwa amalan takut atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan meninggalkan berbagai macam keinginan atau syahwat dan perkara-perkara yang dia larang, yaitu dusta, perbuatan zalim, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta, dan kehormatan. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim pasca pelaksanaan Ramadan, yakni senantiasa memiliki sifat atau sikap ruhama, yaitu berkasih sayang, mudah memaafkan, hidup berjamaah dan menjauhi perpecahan dan perselisihan. Oleh karena itu, perilaku perpecahan adalah ciri utama orang-orang yang musyrik, maka kita wajib menghindarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin wa muslimat habibakumullah. Kemudian pengejawantahan yang ketiga adalah mengasah kesabaran dan kepedulian. Puasa mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan dan rintangan di dalam hidup, serta memupuk rasa kepedulian kepada orang-orang yang lemah. Dalam menjalankan ibadah puasa, umat muslim dituntut untuk menahan lapar, dahaga, dan godaan lainnya agar ia dapat merasakan sulitnya kehidupan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berkekurangan. Di dalam istilah syar'i itu disebutkan ulfa. Dengan sabar inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala orang-orang yang berpuasa tanpa batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, hanyalah orang-orang yang bersabarlah orang yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Al-Quran Surah Zumar ayat yang ke-10. Ibnu Rajab menjelaskan maksud puasa agar mendapatkan pahala tanpa batas tidak lain karena ia mampu bersabar dalam menerima takdir yang terasa menyakitkan, seperti lapar, haus, dan kekurangan, sehingga menimbulkan rasa empati untuk berbuat dan membantu mereka yang membutuhkan. Dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, usai sholat asar setelah seharian